Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari kota Ponorogo, Sobat. Nah, ini adalah kedua pusakanya. Kalau Anda melihat di sini kok bentuknya unik banget gitu ya, kok kecil gitu. Dan juga untuk di pusaka ini kan bentuk dari pusakanya atau warangkanya kan sangat sederhana sekali. Kira-kira apa gitu loh. Coba kita akan melihat langsung bersama-sama nih sobat. Tapi sebelum itu saya ingin menawarkan sebuah lampu antik sobat. Mungkin di antara sobat ini ada yang berminat dengan barang-barang antik kayak gini. Nah, silakan Anda menghubungi di nomor WA saya. Karena bagaimanapun juga sobat, saya itu sebenarnya dulu sebelum saya berkecimpung di dunia tosan aji, saya dulu adalah pedagang antikan. Nah, pedagang antikan itulah kenapa kalau Anda melihat di sana ada pataka, lalu batu-batu antik, nah kayak gitu. Nah, ini adalah dagangan saya. Atau juga ini adalah sesuatu yang dulu itu apa ya? Saya dulu jual yang kayak gini sobat. Nah, ini semacam kayak apa ya, Garuda. Dia membawa sebuah sesuatu di tangan kanan kirinya, dan di bagian punggung Garuda itu ada apa ya, kak dewa siapa itu, Dewa Wisnu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini adalah lampu Garuda ini kalau saya boleh bilang. Nah, coba saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini daripada kita berlama-lama, langsung saja akan saya tunjukkan kepada Anda wujud dari kedua buah pusakanya seperti apa. Karena gini sobat, bagaimanapun juga pusaka ini adalah pusaka yang sangat unik banget. Ini kemarin teman saya itu dia mendapatkannya cuma bilahan saja, dan ini dibuatkan warangka sendiri. Tak lihat loh, kok pusakanya bagus gitu loh, pusakanya bagus dan juga unik. Itulah kenapa terus saya putuskan untuk memaharinya sobat. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, mungkin Anda juga sudah bisa menebak kira-kira gitu apa gitu loh. Nah, kalau kayak gini kan berarti identik dengan pusaka-pusaka ini sobat, sajen. Nah, kayak putut sajen itu seperti itu. Nah, sebelum saya buka, ini kira-kira apa? Nah, Anda perhatikan sobat, di bagian pesinya, pesi sekaligus ini menjadi sebuah hulu. Ini berbentuk berwajah seseorang. Nah, kayak gini. Ini ada dua matanya dan juga ada mulutnya. Ini seperti ini. Ini sangat luar biasa. Itulah kenapa kemarin tak lihat loh, kok bagus ya dan juga unik. Akhirnya terus tak mahari sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini sobat. Ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau di antara sobat mungkin sudah ada yang pernah tahu. Nah, ini adalah yang dinamakan kujang daun, sobat. Nah, dia ada lubang tiganya dan di sini pun juga dia ada pamornya, sobat. Nah, ini oleh teman saya sudah dalam keadaan diwarangi karena beliau pun juga ini ya, beliau mewarangi sendiri. Nah, seperti ini. Tapi kalau untuk saya warangan yang kayak gini biasanya kurang. Kalau untuk saya loh ya. Tapi bagaimanapun juga sudah nggak apa-apa lah, ini karena sudah diwarangi. Jadi saya putuskan untuk tidak diwarangi lagi, kecuali nanti kotor ataupun juga yang lainnya. Nah, kita akan melihat lebih dekat. Kalau Anda perhatikan di sini sobat, untuk dibilahnya, nah ternyata kalau saya raba seperti ini ada semacam kayak cekungan. Jadi dia cekungan seperti kayak dipijit. Nah, seperti itu. Nah, dia itu cekung. Dan pamornya ini, nah ini ada pamornya, ini pamor utama seperti kayak pamor sodo sakler atau sodo lanang gitu ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, nah di bagian sini kan dia sudah agaknya kayak aus. Nah, ada sedikit-sedikit yang masih terlihat. Nah, kalau kita melihat di sini seperti kayak pamornya pamor wengkon sobat. Nah, di bagian pinggirnya ini. Nah, ini berarti mungkin kujang daun dengan pamor tejo kinurung. Nah, seperti itu. Nah, coba Anda amati. Ini adalah cekungannya. Jadi dia ini kayak cekung. Nah, ini pun juga cekung, seperti kayak dipijit gitu sobat. Nah, seperti ini. Nah, gini. Nah,
Nah, ini unik loh ini. Bentuknya unik dan juga sangat, kemarin tuh saya waktu melihatnya, sebenarnya ini bukan apa ya, bukan pusaka utama yang mau tak mahari gitu. Tapi setelah tak lihat-lihat kok ada sesuatu gitu loh yang menarik hati saya untuk memaharinya. Akhirnya dah itu sekalian berapa biar tak ambil sekalian, akhirnya kena ini. Nah, ini saya sebenarnya juga punya salah satu dari koleksi keris sajen sobat. Nah, keris coba akan saya ambilkan dulu ya. Saya ambilkan dulu koleksi saya keris sajen, keris jangkung sebenarnya. Itu looknya look 3. Itu sudah sangat lama sekali di saya dan menjadi salah satu dari koleksi pribadi saya sobat. Bentar, akan tak ambilkan dulu ini. Nah, ini adalah pusaka yang saya maksudkan tadi, bahwasanya ini adalah dapurnya Putut Sajen. Nah, ini seperti ini nih. Dia untuk di pesinya sekaligus menjadi sebuah dedernya atau pegangannya atau handle-nya. Nah, seperti ini dia ada kepalanya, dan di bagian kepala ini dia memakai sebuah seperti kayak apa ya, kayak udeng. Nah, kayak udengnya kalau orang Jawa zaman dulu dia memakai udeng, lalu juga ada ini hidungnya, ada kupingnya, ada mulutnya. Nah, seperti ini. Lalu dia duduk. Nah, ini dia duduknya ini kayak semacam kayak jongkok ini sobat ya. Kalau kita melihat di sini, ini dua tangannya di atas lututnya, semacam kayak apa ya, seseorang yang siap menerima perintah gitu. Dia jongkok siap menerima perintah dari tuannya. Kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Ini pusaka ini sudah sangat lama sekali nih saya miliki. Nah, pamornya ini pamor semacam kayak pamor Banyumili ya, atau mungkin juga ada yang bilang mungkin pamor singkir seperti itu. Nah, ini dia look 3, dan ini tak eman-eman. Dalam artian tak eman-eman itu tak sayang-sayang untuk di pusaka ini. Karena apa? Karena mendapatkan pusaka yang seperti ini sobat, dengan bentuk sajennya atau kepala pututnya seperti ini sangat langka. Banyak memang yang beredar, tapi untuk bentuk kepalanya ini yang biasanya berbeda. Jadi ini memang bentuknya agak unik dan juga termasuk langka kalau menurut saya. Dari beberapa milik teman-teman saya gitu, tak lihat itu tidak ada yang bagus seperti ini. Jadi bentuknya sederhana banget. Itulah kenapa pusaka ini akhirnya tak eman-eman gitu loh. Nah, kita lanjut lagi untuk di pusaka yang ini. Nah, kalau untuk di pusaka ini adalah kujang daun. Nah, di bagian pegangannya ini dia juga ada semacam kayak membentuk kepala, lengkap dengan mata dan juga mulutnya sobat. Apakah ini juga dulu difungsikan sebagai kujang sajen ataupun juga yang lainnya? Jika di antara sobat ada yang lebih paham daripada saya, silakan tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Bagaimanapun juga pusaka ini, kujang daun ini, dia ada keunikan bahwasanya untuk dibilangnya ini masih tergolong lumayan utuh kalau Anda melihat ini sobat. Dan juga untuk di pamornya, nah ini ada pamornya yang sangat unik. Kita bisa lihat ini adalah pamornya soto lanang, tetapi di bagian pinggirnya ini ada pamor adeknya. Berarti ini adalah pamor Tejo Kinurung. Dan untuk dibilangnya sendiri sobat, ini ada semacam kayak bekas pejetannya. Nah, pejetan seperti ini. Kalau kita lihat di penampang yang kayak gini, seolah-olah pusaka ini ada looknya, yaitu look Sinandi. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dari penampang yang seperti ini, nah, sangat luar biasa sekali nih. Ini adalah pusaka yang berhasil saya dapatkan. Nah, oke, kita akan melanjutkan lagi untuk di pusaka yang kedua yang saya dapatkan dari teman saya Ponorogo sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini eklek-eklek kayak gini karena saya melihatnya kayaknya pusaka ini dengan warangkanya bukan aslinya. Nah, seperti ini sudah rojah-rajeh, sobek-sobek kayak gini nih.
Ini kalau untuk saya pasti dan sangat apa ya, sudah pasti tak ganti untuk di warangkanya sobat. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini kalau Anda melihat di sini, untuk di PC-nya ini di bagian atasnya ini agak peluntiran sobat ya. Nah, ini kan kalau Anda melihat di sini dia dipeluntir. Kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini. Kalau Anda melihat, ini ada keistimewaannya apa? Nah, di sini ternyata dia ini pamengkang sobat. Nah, ada pamengkang. Dia ini retak di bagian sini. Saya ini punya 2 pusaka betok pamengkang. Pamornya pun juga hampir sama. Untuk dibentuknya atau apa ya, karakter dari besinya itu pun juga hampir sama dengan ini sobat. Itulah kenapa kemarin waktu teman saya itu menunjukkan dia punya koleksi kayak gini, saya teringat dengan 2 koleksi saya yang ada di galeri. Wah, ini kok kayaknya sama gitu loh. Apalagi ini pun juga ada pamengkangnya. Nah, ini pamengkang, hanya saja ini kan tidak terlalu retak untuk di pamengkangnya sobat. Nah, ini coba Anda amati nih, dia retak. Nah, ini. Dan untuk di pamornya sendiri, ini adalah pamor Tejo Kinurung sobat. Nah, luar biasa kan? Di bagian tengah ini dia pamornya Sodo Lanang. Dan di bagian pinggir, nah ini di bagian pinggir ini dia pamornya adalah pamor Wengkon atau pamor Tepen. Itulah kenapa teman saya pun juga kemarin bilang, ini bagus loh mas, pamornya ini pamor Tejo Kinurung katanya gitu, dan ini pamengkang jagat katanya gitu. Tak lihat-lihat, loh ini kok hampir sama ya dengan milik saya yang ada di rumah gitu loh. Hanya saja untuk di milik saya yang koleksi saya itu sudah dalam keadaan diwarangi dan juga sudah dibuatkan warangka baru. Nah, ini pun juga nanti akan sama, saya akan buatkan warangka baru sobat. Saya akan menghargai dari pusakanya karena ini sebenarnya adalah pusaka bagus. Nah, ini pun juga sama, ini kayaknya kalau menurut saya ini juga dapurnya dapur betok ini sobat. Ini keren loh ini pusakanya. Nah, karakter dari ini alur dari pamornya ini sudah identik sekali dengan 2 koleksi saya. Identik seperti ini memang alur dari pamornya atau apa ya, ciri dari pamornya. Nah, itulah kenapa saya sangat yakin mungkin pusaka ini dibuat oleh satu empu. Nah, satu empu. Nah, ini seperti ini nih. Ini sangat luar biasa sekali nih. Nah, ini berarti saya mempunyai 3 buah pusaka betok pamengkang jagat. Ketiga-tiganya pamengkang jagat. Untuk yang pertama, untuk yang satu yang saya miliki pertama kali, dia itu pamornya semacam kayak apa ya? Di sini tuh kayak Linggayoni. Lalu di sini semacam kayak ini sobat, kayak pamor Wengkon seperti ini. Nah, tapi dia ada banyak. Ada yang bilang pamor Lananging Jagat, ada yang bilang seperti itu. Sangat unik dan juga sangat langka. Lalu yang kedua, dia itu juga pamornya Pandito Bolo Pandito. Dan yang terakhir ini pamornya adalah Tejo Kinurung. Tetapi untuk di jenis pamornya, nah ini hampir sama. Itulah kenapa saya sangat yakin mungkin pusaka-pusaka ini dibuat oleh satu empu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.